Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menikah, tapi justru kesepian di dalam rumah sendiri? Pernahkah kamu merasa bahwa kesunyian bisa lebih menyakitkan dari pertengkaran? Hari ini, aku akan ceritakan padamu kisah nyata tentang seorang wanita muda yang jatuh dalam pelukan orang yang tak seharusnya. Bukan karena dia wanita nakal, tapi karena ia dibiarkan sendiri terlalu lama. Ini adalah kisah Dina, pernikahan yang sunyi. Namanya Dina, wanita muda yang cantik dan lembut. Ia baru menikah 2 tahun dengan Rian, pria mapan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Tapi sejak malam pertama, sesuatu terasa kosong. Rian terlalu sibuk, terlalu cuek, bahkan malam-malam mereka di kamar hanya sunyi yang menemani. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, sampai akhirnya tahun pun berlalu tanpa sentuhan, tanpa nafkah batin, rahasia yang dipendam. Dina mulai bertanya-tanya, apakah dia tidak menarik? Apakah Rian menyembunyikan sesuatu? Tapi setiap kali ia bertanya, Rian hanya tersenyum tipis lalu mengalihkan topik. Sampai suatu malam, Dina mendengar percakapan Rian dan ibunya di ruang tamu. "Bu, aku gak sanggup bilang sama Dina. Aku mandul." Hati Dina hancur, bukan karena mandulnya, tapi karena dia berbohong dan menutupinya begitu lama. Bukankah kejujuran adalah dasar cinta? Datangnya rasa yang salah. Sejak malam itu, Dina jadi lebih sering murung. Tapi anehnya, ada satu orang yang justru mulai mengisi ruang kosong itu. Pak Bram, ayah Rian mertuanya sendiri. Lelaki parubaya, bijak, perhatian, dan terlalu sering memperhatikan Dina. Mulanya hanya obrolan ringan, lalu perhatian kecil, hingga perlahan pandangan itu menjadi berbeda. Dosa yang mengintip. Suatu malam, hujan turun deras. Dina baru pulang dari apotek saat Pak Bram menawari handuk dan teh hangat. Rian masih di luar kota. Mereka duduk di ruang tamu. Terlalu dekat, terlalu lama. Mata bertemu mata, nafas berkejaran. Dan malam itu, batas pun dilanggar. Luka yang disembunyikan. Esoknya, Dina bangun dengan rasa bersalah yang menghantui. Tapi rasa itu kalah oleh kehangatan yang tak pernah ia dapat dari Rian. Pak Bram pun berubah lebih lembut, lebih protektif, bahkan memberi uang belanja lebih. Tapi semua tetap rahasia, terbungkus rapat dalam dinding rumah. 2 garis merah. Beberapa minggu kemudian, Dina mulai merasa mual. Badannya lemas, payudaranya nyeri. Ia memeriksakan diri ke klinik. Hasilnya positif hamil. Jantung Dina berdegup kencang. Tapi bukan bahagia, melainkan ketakutan. Ia tahu betul, itu bukan anak Rian. Tak mungkin, karena mereka bahkan tak pernah tidur bersama selama berbulan-bulan. Kebohongan yang terbongkar. Rian sangat gembira. Ia pikir mukjizat telah datang. Ia peluk Dina dengan penuh cinta. Tapi di balik pelukan itu, Dina hanya bisa menahan air mata. Ia ingin berkata jujur, tapi mulutnya terkunci. Sampai suatu hari, Rian diam-diam memeriksa ulang ke dokter. Dan hasilnya membuat darahnya membeku. "Maaf Pak Rian, Anda benar-benar tidak mungkin bisa punya anak." Amarah anak, malu seorang ayah. Rian pulang dengan amarah membara. Ia menggebrak meja, menuduh Dina berselingkuh. Tapi saat Dina nyaris pingsan karena stres, tiba-tiba suara berat terdengar. "Pak Bram, cukup Rian. Jangan salahkan istrimu. Itu anakku." Sunyi, seperti dunia berhenti berputar. Rian menatap ayahnya, napasnya putus. Dan malam itu, suara teriakan, tangis, dan pintu dibanting terdengar di seluruh rumah. Rumah yang retak. Rian pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan Dina, meninggalkan semuanya. Ia merasa dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percaya. Pak Bram jatuh sakit. Tekanan batin, rasa bersalah,
dan usia membuat tubuhnya melemah. Dina merawatnya karena ia tahu kesalahan ini adalah hasil dari kehampaan. Tapi tetap saja, itu sebuah dosa. Akhir yang menyisakan luka. Anak itu lahir, seorang bayi laki-laki yang tak berdosa. Tapi ia tak pernah tahu siapa ayahnya. Pak Bram meninggal tak lama setelah kelahirannya, memeluk cucu sekaligus anaknya sendiri dengan air mata terakhir. Rian tak pernah kembali. Ia menikah lagi di luar negeri, membawa luka yang tak pernah sembuh. Sedangkan Dina, ia hidup bersama anaknya dalam sunyi. Tak ada yang tahu kisah kelam mereka, selain dinding rumah yang dulu menyimpan cinta, air mata, dan dosa yang tak termaafkan. Karena cinta tanpa kendali hanya akan meninggalkan luka yang abadi.